Kalau yang kemarin-kemarin kita lihat-lihat nih polisi yang berulah terus ya men ya. Cuman dari kemarin-kemarin gue juga udah bilang bukan berarti TNI nggak bakal juga berulah gitu kan. Jadi sini gue dapat berita ya men ya, dimana seorang polwan bro, polisi wanita gitu kan, dipukuli oleh TNI yang notabene-nya laki-laki men. Nah ini masalahnya nih, kita bakal lihat gimana beritanya. Dan di sini juga banyak netizen yang ikut kesel karena katanya ketika polisi ngelakuin ulah malah diviralin abis-abisan, tapi ketika TNI ini malah kayak ditutup-tutupin gitu men. Nah sekarang kita bakal lihat dulu gimana kronologinya. Dan ini gue rada-rada aneh juga sih ya. Sebenarnya gue tuh respect juga lah sama TNI gitu. Cuman ya nggak semua TNI kayak gitu juga sih men ya. Cuma kita lihat dulu aja nanti gimana, baru kita bakal coba untuk ngambil kesimpulan lah gitu istilahnya ya cuy ya. Yo halo man, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya ya, kali men kita bakalan coba untuk bikin video kali ini. Ini baru aja beritanya ya men ya. Kita bakal langsung aja lihat gimana beritanya. Dan ini menuju viral sih katanya sih ya. Belum terlalu viral tapi menuju viral karena lumayan banyak juga nge-share gitu kan. Nah gue juga baru tahu nih beritanya gitu. Dan yang gue tahu juga katanya ini nggak ada rekamannya ya. Maksudnya ketika terjadi gitu pemukulan atau apanya itu tidak ada rekamannya. Jadi cuma kronologi doang gitu. Ya jadi buktinya kurang kuat karena tidak ada video perekamannya. Cuman masalahnya di sini ya dari kronologi warga sih katanya kuat gitu, dan itu benar-benar terjadi katanya men. Sekarang kita bakal langsung aja lihat ke TikToknya atau ke berita, kita bakal baca dulu men. Let's go. Oke men, kita udah berada di Instagram dan di sini kita bakal coba untuk baca dulu ya kronologi bagaimana gitu kan. Viral, oknum TNI diduga pukul polwan di Kalteng saat lerai perkelahian gitu. Ya kalau kita lihat-lihat sih mennya wanita gitu dipukul sama laki-laki, lebih parah sih ya kalau kita lihat-lihat ya ketimbang ulah-ulah dari polisi sebelum-sebelumnya gitu kan. Ini lumayan parah sih kata gue sih men. Tengah viral tagar save polwan usai seorang oknum TNI diduga melakukan kekerasan kepada seorang polwan di Kalimantan Tengah. Kala itu korban berusaha melerai perkelahian tapi malah dipukul. Nah ini dia nih. Aduh, ini rada-rada ini sih ya kalau gue lihat-lihat ya beda. Gimana netizen gitu, karena kan sebelumnya tuh netizen bener-bener kayak wah TNI banget nih, respect banget ke TNI gitu kan. Tiba-tiba muncul kayak begini. Gue nggak tahu nih yang kemarin-kemarin tuh pada ngebela TNI apakah sekarang masih ngebela atau bagaimana nih. Nah kalau dari gue pribadi gue sih netral gitu, karena gue juga udah bilang nggak semua polisi tuh jahat, nggak semua polisi tuh buat ulah gitu. Cuman emang kelihatannya baru-baru ini banyak polisi buat ulah. Cuman nih kali ini TNI ya men ya. Sekarang kita lihat nih kronologi kejadiannya. Lu panjang pisan tapi kalau kita lihat-lihat di sini pokoknya ada patroli gitu ya dari anggota Raimas atau personel Raimas gitu melaksanakan patroli KRYD dan mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan lah gitu kan. Nah, jadi intinya ada patroli lah gitu dari personel Raimas gitu kan. Nah, jadi di sini pada pukul 23 WIB personel Raimas melanjutkan patroli Harkam Tipmasnya sesuai dengan rute patroli lah gitu. Intinya ini lagi patroli sampai dengan pukul 1 nih ya, kita singkatin aja ya men ya. Nah pada perjalanan pulang personil Raimas berpakaian dinas lengkap dan body vest menjumpai kerumunan di tengah jalan gitu kan. Jadi lagi ada kerumunan gitu, dan di situ ternyata lagi ada kerumunan perkelahian gitu. Jadi ya mereka turun lah gitu, personil dari Raimas tadi turun gitu kan, coba untuk melerai gitu istilahnya men ya. Nah mendapatkan perlawanan, tapi ketika dia melerai mendapatkan perlawanan dari orang-orang yang mengaku anggota dari batalion. Nah ini dia nih jadi masalah ya men ya. Berarti ada anggota TNI yang ikut dalam kerumunan itu dan malah ngelakuin perlawanan kepada polisi gitu men. Nah di sini Bribda Nikolaus Rizky ya, ini polisi gitu mendapat pukulan di bibir dan kepala bagian belakang. Ini nggak main-main men. Pukulannya lumayan nih men, bibir dan kepala belakang coy, rada-rada ngeri itu rawan tuh. Serta seorang polwan ya bernama Bribda Taskia Nabila Supriyadi mendapatkan pukulan di kepala bagian belakang dan luka memar di tangan bagian kiri. Ya Allah. Wah parah sih men. Ini masalahnya udah perempuan loh yang dilakuin kayak gitu kan, dipukulin gitu. Melihat banyaknya anggota dari batalion gitu kan, jadi mereka memanggil personil Raimas yang standby untuk melerai kerumunan tersebut. Saat tiba di lokasi kejadian, anggota Raimas mendapatkan perlawanan berupa pukulan. Salah satu anggota Raimas, Bribda Sultan gitu-gitu, menggunakan kendaraan mendapat kepukulan di kepala. Jadi ini bener-bener targetnya ini kepala men. Itu rawan loh, kepala tuh rawan coy, bener dah. Demi keselamatan anggota, nah akhirnya Raimas ini ya, personil Raimas tuh menarik mundur gitu kan anggota-anggotanya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Provos Batalion. Jadi dilaporin tuh langsung ke pusatnya lah kayak gitu men ya. Namun tim Raimas tidak mendapatkan respon baik dari piket jaganya gitu. Mereka malah tertawa sambil bermain game. Ya Allah. Dan menyebutkan bahwa anggota mereka tidak ada yang keluar pada malam itu gitu katanya men. Nah setelah itu anggota Raimas masih berada di batalion. Anggota Antang berdatang dari O2 Cafe gitu-gitulah. Intinya dia udah ngelapor ke Provosnya tapi belum ada respon yang baik lah gitu kan. Jadi akhirnya disuruhlah anggota Raimas tadi
diri untuk kembali gitu, nggak ikut lagi ke dalam perkelahiannya atau melerainya lagi gitu men. Jadi tapi di sini katanya anggota Remas berhasil melerai dan mengamankan di lokasi tersebut gitu, dikarenakan mereka sering terlibat keributan di masyarakat dengan adanya kejadian kekerasan terhadap anggota Remas yang sedang bertugas, sehingga Bribda bla 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 melaporkan hal tersebut kepada pimpinan. Jadi intinya akhirnya tetap terlerai juga lah gitu perkelahiannya men ya. Ini lumayan rumit sih, gue juga kurang paham lah gitu kan kronologinya. Cuman yang dari gue lihat sih intinya anggota polisi teh pengen ngelerai gitu kan, tapi dari anggota TNI-nya ada beberapa yang malah ikut perkelahian gitu dan malah mukulin polisinya. Itu intinya coy yang kita lihat dari kronologi kali ini gitu kan. Sekarang coba kita lihat komentar-komentar dari netizen nih. Nah ini dia nih, gue pengen lihat nih netizen tuh dukung atau enggak gitu. Kalau dukung sih goblok sih kata gue mah. Poluan loh, seorang polisi wanita dipukulin, itu udah bukan hal yang wajar kalau kita bilang ya men ya. Nah ini dia nih komentarnya. Kalau tentara yang kayak gini mana ada yang nyalahin. Tah itu dia tuh. Aduh gue sih gimana ya, gue netral. Cuman ya gimana ya, kemarin-kemarin terlalu membela tentara gimana gitu. Oknum ya adik-adik, oknum katanya. Oke, kalau polisi udah rame nih katanya, one day one oknum. Jadi emang sih nih salah satu komentar yang relate sama gue ya. Pusing Instagram gue isinya ribut mulu, yang ribut aparat mulu. Bener dari kemarin-kemarin deh. Kalau misalkan lihat video gue ternyata yang gue bahas tuh aparat terus, polisi, TNI, polisi, TNI, polisi, TNI gitu kan, itu terus men. Sumpah dah. Kesannya juga jadi provokasi gitu antara TNI atau Polri, bener men. Jadi kacau gitu kan. Karena kita udah kayak mikir juga nih antara polisi dan TNI yang mana yang bener ujung-ujungnya gitu kan. Jadi kayak malah bingung gitu, malah terpecah belah, malah jadi provokasi lah gitu kan. Jadi intinya wah ini lumayan parah sih kata gue sih men ya beritanya gitu kan. Dan kronologi yang tadi ini udah berarti udah fix ya men ya. Kronologi kejadiannya udah fix banget karena ya ini pasti dikeluarinnya juga oleh pihak berwajib lah gitu kan. Nah kalau kita lihat di sini apa tadi nama polwannya gue lupa lagi namanya, Ibda apa tadi, bentar coy. Bribda Taskia Nabila Supriyadi ini tuh mukanya kayak gini men. Ntar kita lihat dulu videonya. Nah ini dia nih. Jadi dia kayak gini mukanya ya men ya, intinya kayak gitu. Dan di sini banyak banget yang menjunjung tinggi save polwan gitu, lagi di apa namanya, lagi diviralkan lah gitu kan. Ini harus diungkap sih ya. Masalahnya ya ini aja sih, masalahnya nggak ada rekaman video aja sih. Mungkin netizen tuh pada mikirnya kayak bener gak sih gitu kan, jangan-jangan dibikin-bikin karena ada yang bilang kayak gitu kan. Banyak yang laporkan dan banyak yang nge-DM dan mengatakan kronologis ini tidak benar katanya. Terus kalau tidak benar kenapa komandannya minta maaf dan kenapa pelakunya dibenarkan. Jadi ini udah sampai diproses juga sih kayaknya men ya, dan itu udah sampai minta maaf dari komandannya sendiri gitu. Atau nanti kita putar saja kronologisnya bahwa Polwan yang duluan dikeroyok, mukul dan mencakar oknum anggota sebelah terus karena mereka disekti sehingga membalas pukulan dan mengkeroyok Polwan itu. Jadi intinya di sini ada yang bilang kalau misalnya si Polwan ini duluan yang mukul atau cakar-cakarin si anggota TNI tadi, katanya kayak gitu men. Tapi kita belum tahu ya kronologi lengkapnya gimana. Tapi ya yang udah terungkap sih kayak gitu dan komandannya langsung minta maaf gitu. Sumpah kan hebat dalam membuat novel katanya. Dan media justru menutupi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi apapun kasusnya pasti olahraga bersama dan makan bubur sama. Setelah itu sudah damai, bener juga sih. Ujung-ujungnya pasti damai ya men ya. Pasti segampang itu, liatin aja men. Ya jadi intinya kayak gitu sih ya. Di sini yang pengen gue kasih tau ke kalian kronologinya doang, dan kita belum bisa menyimpulkan sih ya karena yang kita lihat juga baru ini doang gitu. Belum ada fixnya bagaimana gitu. Tapi sih kalau nggak salah gue nih komandan TNI sudah turun tangan nih. Coba kita lihat ya men ya. Usai kejadian, komandan dua belah pihak langsung melakukan mediasi katanya. Oke, jadi udah ada mediasinya juga ya. Adakan pertemuan dengan ini dia nih. Gorem. Dan hari ini mau di press release. Nanti kita tunggu hasil press release-nya ya. Siap. Dan izin untuk hasil penyelidikan dan penyidikannya berarti sudah ada ya Dan ya? Halo? Ya, ini kita serahkan ke itu atasannya langsung gitu. Oke. Dan izin Bribda TNS ini anggota Polda Kalteng kan Dan atau apa Dan? Ya, udah Polda Kalteng di kecamatan. Kalau terkait kronologis jelasnya jadi bagaimana Dan? Nanti diinikan ya. Nanti diinikan ya. Oh ya, tapi yang pasti kejadian ini benar terjadi dan dipukul di bagian belakang kepala ya. Ini dia nih yang perlu kita tahu nih. Oh nanti kan kita lihat itunya. Kita lihat dari hasil pemeriksaannya. Oke. Ya. Berarti udah dites kesehatan juga ya Dan ya Bribda TNS. Oke, siap. Udah nggak ada masalah kok, udah clear kok. Oh udah berdamai ya Dan ya, mediasi kedua belah pihak. Iya betul ya, mediasi betul.
Oh, katanya sih udah mediasi, udah berdamai katanya gitu ya men ya. Bener sih, ini baru aja beritanya, jadi kita belum tahu ya fixnya bagaimana gitu kan. Tapi katanya sih sudah berdamai gitu katanya gitu. Tapi ya mau nggak mau sih harusnya ditindak sih ya men ya. Polisi dan TNI-nya harus ada tindakan lah gitu. Nih TNI ngelakuin ini, oknum-oknumnya itu harus dikasih tindakan gitu. Karena lama-lama ngerusak kepercayaan masyarakat juga men. Ini masa antara apa ya, antara polisi dan TNI aja kayak gitu. Gimana cara mereka bisa menjaga rakyatnya nantinya ujung-ujungnya gitu kan. Jadi ya intinya harus sama-sama ada tindakan gitu. Kita nggak bisa kayak anjing udah damai-damai doang gitu kan. Kita gimana mau percaya gitu sih kata gue sih men ya. Jadi intinya inilah harus ada contoh penegakan hukum gitu katanya. Jangan terkesan hukum diabaikan karena TNI dan Polri ada contoh garda depan bangsa tuh dia tuh. Oknum yang menganiaya tersebut harus diproses sesuai protap dan hukum, apalagi terhadap wanita, menunjukkan tindakan tak bermoral dan melanggar sumpah prajurit maupun sabta marga. Bener banget men. Hukum dan protap tak kenal kompromi, aturan berbeda dengan sikap normatif. Bener banget nih dari Bambang Teo, serius. Jadi intinya harus ada tindakan sih men. Jangan kayak udah damai-damai doang gitu ya Allah. Karena nih masyarakat gimana bisa percaya men kalau misalnya kayak gini-gini doang disepelekan gitu, tidak ada tindakan apa-apa, ya udah kelar gitu, mediasi doang. Jadi intinya kita berharap sih semoga ada tindakannya ya men. Yaudah guys, segitu video gua, dan coba kalian komen di bawah gimana menurut kalian akhir-akhir ini garda depan bangsa nih ribut-ribut terus gitu kan. Coba kalian komen di bawah curhatan kalian, apakah kalian akhir-akhir ini ada masalah dengan polisi atau TNI. Coba kalian komen di bawah men, nanti gua bakal baca ya cuy ya. Oke, segitu video gua, jangan lupa dibantu share, jangan lupa dibantu like, dan juga dibantu subscribe juga ya men. Kita bakal update lagi infonya, kalau misalnya ntar ada update info yang lebih penting lagi yang bisa gua bahas lagi, bakal gua update lagi men kalian semua. Oke, udah guys ya, segitu aja, bye bye.